Hari berganti, Senin berlalu, tergantikan dengan hari Selasa. Itulah waktu, berputar begitu cepat, melalaikan setiap insan di dunia. Kehadiran Mbak Arni di gang maju mundur ini sangat mengganggu. Mamak-mamak cantik, termasuk uminya Sumaya, juga merasa was-was, takut suami diembat janda. Janda gatel yang suaranya mendayu-dayu. Ih, amit-amit jabang bayi. Wajahnya sangat glowing, pakaiannya super ngetat, memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya. Suaranya yang dibuat-buat mendayung-dayu. Itulah sosok Mbak Arni. Kehilangan anaknya bukannya memperbaiki diri, malah menjadi. Aku dengan aktivitasku sehari-hari hari ini. Tetanggaku sibuk menghias masjid dengan aneka bunga dan telur. Aku juga tidak mau ketinggalan, ikut meramaikan dengan membuat bunga dari plastik yang cantik. Desas-desus yang kini sedang viral, suaminya Mama Akmal kecantol Mbak Arni. Perang dunia pun tidak bisa dihindari lagi. Waktu sudah menunjukkan jam 2 dini hari, tapi mata ini enggan untuk terpejam. Keluar dari dalam kamar, ternyata lampu tengah menyala juga. Lampu depan biasanya lampu di teras akan dimatikan, yang menyala di atas pagar besi, juga lampu ruang tengah akan dimatikan, dan di dapur, di kamar mandi akan terus menyala. Aku melangkah, memeriksa pintu depan. Biasanya suamiku akan lupa menguncinya. Ceklek, ternyata sudah dikunci. Menyibak gorden, sepi dan sunyi. Tidak ada suara motor yang lewat. Baru saja tangan ini mau nutup gordennya, tiba-tiba siluet bayangan seseorang sedang mengendap-endap. Aku terus saja memperhatikan gerak-geriknya. Takutnya maling motor atau maling yang akan masuk ke dalam kontrakan Mbak Arni. Karena posisinya orang yang mencurigakan itu persis di depan kontrakan Mbak Arni. Lalu muncul dari kontrakan Mbak Arni perempuan dengan baju super pendek. Saat diperhatikan, ternyata Mbak Arni menarik laki-laki yang entah siapa masuk ke dalam kontrakannya. Astagfirullah, gumamku. Pagi ini seperti biasa, sang Umi akan ngomel sambil ngubrek di dapur membuat sarapan. Umi, sore nanti maulid Nabi kah? Umi, tanya si kakak. Iya sayangku, jawabku, sambil mengelus rambut lembutnya itu. Suamiku sambil ngunyah makanan pun nimbrung obrolan anaknya itu. Umi, masak apa untuk maulid? Aku tersenyum sambil menyodorkan satu gelas susu hangat pada si kakak, lalu menjawab, bayar iuran 100.000, nanti Mbak Sutijem yang masak. Panitianya Bu RT Bi. Setelah mengobrol tentang maulid, waktu tidak terasa. Suamiku pamit kerja, sulungku pamit sekolah, tinggal si adik yang masih saja mendengkur. Prang! Suara benda jatuh terdengar dari rumahnya Mama Akmal yang terhalang tembok pembatas saja. Kedebuk, kromyang. Suara kegaduhan sangat jelas. Tangisan dan makian pun menghiasi keluarga yang sedang tidak baik-baik saja. Aku hanya menggeleng kepala. Semoga Mama Akmal baik-baik saja. Baru saja kaki ini akan melangkah, suara cempreng Mbak Ita menggema. Sayur, yur, ibu-ibu cantik, teriaknya semangat, mengalahkan suara orang yang sedang baku hantam. Teringat tidak ada garam, aku berjalan keluar kontrakan. Sebelumnya masuk ke dalam mengambil dompet kecil. Belanja pagi ini hening, hanya terdengar isak tangis Mama Akmal. Entah kelahi dengan siapa, pagi-pagi. Mama Jaya, Mama Ami, Mama Cinta, dan Mbak Sutijem. Hening, ning nang ning nung,
canda Mbak Ida sambil joget di geol-geol. Serentak kita pun tertawa. Mirip bebek, ucapku. Habis dari tadi diem-dieman baik, seperti orang sariawan saja. Ketus Mbak Ida. Dengerin Mama Akmal menangis jadi sedih, jawab Mbak Sarah. Mbak Arni muncul dari dalam kontrakan. Tadinya suasana sudah menghangat mendengar candarnya Mbak Sutijem. Jadi Hani lagi. Gara-gara Mbak Arni muncul di depan tukang sayur. Mbak, aku mau udang galah 1/2 kilo, ucap Mbak Arni sambil mengkibas rambut basahnya. Terlihat jelas cupangan demi cupang berjejer di leher pendeknya. Mbak Ita terheran, juga takut dihutangi sama Mbak Arni pun bicara. Mbak Arni, harga udang galanya 1/2 kilo 40.000. 100.000 pun saya beli, Mbak. Orang kaya ingin makan tepung udang crispy, jawabnya. Aku menyodorkan belanja buat dihitung sama Mbak Ita. Tanganku ditepisnya sama Mbak Arni. Aku duluan Mbak Ita, sekalian bayar hutang. Alhamdulillah, kumam Mbak Ita sumringah. Maaf Umi, tadi Mbak Itanya mendahulukan si pelakor itu. Santai saja Mbak Kai, kayak sama siapa saja, jawabku. Aktivitas belanja sudah selesai, membangunkan si adik untuk ikut ke sekolah menjemput kakaknya dari sekolah. Perselingkuhan itu akan terjadi jika sang suami kurang imannya. Cerita Mama Akmal yang mengetahui suaminya berkirim chat dengan Mbak Arni jadi cemburu. Aku malah sering melihat suaminya Mama Akmal sering masuk ke dalam kontrakan tetangga depanku itu. Tapi untuk cerita sangat tidak berani, takut mengadu domba. Biarlah keburukan suatu saat akan ketahuan juga. Selesai dari masjid malam-malam, acara sangat ramai. Ada ustadz yang dari Sulawesi bikin ngakak di setiap ceramahnya. Mbak Arni ikut hadir juga, walaupun dengan pakaian yang acak adut, tapi terlihat cantik karena mengenakan hijab. Umi, itu pelakor pakai bajunya tidak matut, ucap Mbak Sutijem sambil terkikik. Wush, tidak boleh seperti itu Mbak. Awas lo, Mas Yanto diembatnya, jawabku. Acara pun berakhir dengan penuh sukacita. Malam ini angin menghembus dengan sangat kencang. Brak, suara seng di samping kontrakan memekakkan gendang telinga. Tiba-tiba di rumah sebelah, suara Mama Akmal terdengar kembali. Rupanya pertengkarannya dilanjut sampai malam. Aku masuk ke dalam kamar bersama kedua anakku, sementara sang suami sedang mencari nafkah. Aku berusaha menidurkan kedua anakku agar tidak mendengar pertengkaran di rumah sebelah. Prang! Suara kaca pecah dan suara derap langkah kaki orang. Setelah kedua buah hatiku tertidur, aku pun memberanikan diri untuk melihat apa yang sedang terjadi. Di luar kontrakan, ternyata sudah ramai dengan tetangga kanan dan kiri. Ada Mbak Sutijem juga, sedangkan duo L mengekor di belakang mamanya. Aku berdiri di samping Mbak Sutijem, lalu menyapanya. Mbak, ada apa sih? Tanyaku. Mbak Sutijem melirikku. Itu Umi, Mama Akmal masuk rumah sakit, tangannya terkena pecahan kaca, jawabnya. Mungkin suaranya pecahan kaca yang tadi terdengar sampai ke kontrakanku. Ya Allah. Beberapa hari setelah Maulid Nabi, Gang maju mundur dihebohkan oleh suaminya Mama Akmal yang tiba-tiba menikahi Mbak Arni. Mama Akmal mempunyai anak satu, yaitu Akmal, seumuran si kakak. Rumahnya besar, kendaraan roda 2 dan roda 4 berjajar rapi di depan rumahnya. Suaminya kontraktor di perusahaan ternama. Entah kenapa,
Suaminya Mama Akmal bisa terpincut sama Mbak Arni, sedangkan istrinya jauh lebih cantik. Suamiku yang sedang libur kerja. Aku pun tidak jauh duduk di sampingnya, sambil cerita ini dan itu. Bi, kenapa kamu tidak menikah lagi? Sedangkan dalam Islam, menikah lebih dari 1 kali dibolehkan, tanyaku. Lalu diam, menunggu jawaban Abi dari anak-anak. Suamiku berhenti sejenak dari kesibukannya yang sedang membaca Sirah Nabawi, lalu tersenyum padaku. Umi, Abi tidak ada niatan untuk menikah lagi. Entah sekarang ataupun nanti, jawabannya. Lalu kembali melanjutkan aktivitasnya. Kenapa? Karena istri satu saja sangat cerewet, apalagi istri 2. Bikin pusing saja, jawabnya lagi. Aku yang dikatain cerewet hanya bisa mengerucutkan bibirku. Mbak Ita seperti biasa sudah mangkal di depan kontrakan. Toet, ibu-ibu cantik, Mbak Ita sudah datang, teriaknya. Aku yang mendengar tukang sayur di depan dengan tergesa mengambil jilbab. Mau kemana, Umi? Tanya suamiku. Mau belanja, mau masak soto ayam. Di depan, Mbak Ita sudah dikelilingi sama ibu-ibu. Melihatku, Mbak Ita teriak girang. Umi, hayu atuh borong. Mbak Arni datang dengan mengendarai motor baru. Baru saja beberapa hari jadi istrinya orang, sekarang sudah menaiki motor NMAX. Tin, tin. Dengan nangkring di jok motor, Mbak Arni mengibaskan rambut yang baru disemoting dan diwarnai merah membara. Belanja di Mbak Ita terus. Kapan kalian belanja di pasar? Ucapnya sambil mengangkat kantong belanjaan. Mendengar ucapannya yang sombong, bibir Mbak Sutija mencepit. Situ Mbak sangat bangga, baru saja bisa belanja ke pasar. Uang halal bukan, jawab Mbak Sutijem sambil mengacungkan gunting kecil yang biasa buat gunting tali kerupuk. Wajah penuh dempul itu memerah, keringat bercucur di dahinya. Sambil mencak-mencak, lupa sudah sama kantong belanjaannya. Mbak Sutijem, uang halal dan haram juga bukan urusanmu. Uang hasil meloroti suaminya orang saja kok bangga, sahut Mama Jaya. Semakin merah wajah full dempul itu, merasa dirinya dikeroyok oleh ibu-ibu. Sambil mengelap keringat yang tambah deras di dahinya, lalu mengoceh. Mas Tama, suamikulah, bukan suami orang lain. Tapi suami hasil merebut dari orang lain, Mbak Arni. Ibarat bahagia di atas luka Mama Akmal. Ketus Mbak Ita ikut nimbrung, yang sedari tadi hanya diam. Pelakor sekarang tidak harus cantik. Modelan begik sawah juga laku asal mau ngangkang, ketus Mbak Sarah. Mbak Sutijem tertawa terpingkal-pingkal sampai berurai air mata. Hahaha, begik sawah lebih cantik dari ondel-ondel. Merasa dikeroyak sama ibu-ibu, Mbak Arni mencak-mencak. Kalian itu bisanya keroyokan. Dasar udik, iri dengki, sambil menarik pedal gas. Lalu Mbak Arni pulang ke kontrakannya. Dasar pelakor cap kadal. Suamiku yang belum tidur dikagetkan dengan suara orang yang memanggil. Mas Abi, Mas. Tergesa suamiku keluar kontrakan. Ternyata Mas Tama di depan sambil menggendong Akmal yang sedang tidur. Iya, Mas Tama, ada apa? Tanya suamiku. Mas Tama sangat gelisah sekali. Matanya menatap anaknya. Maaf Mas Abi mengganggu. Saya nitip Akmal sebentar.
soalnya mau bawa mamanya ke rumah sakit. Astagfirullah, suamiku langsung meraih Akmal dari gendongan ayahnya. Iya Mas Tama, biarin saja, Akmal aman sama saya. Mas Tama berlari kecil dengan tergesa-gesa masuk ke dalam mobil. Di dalamnya sudah ada Mama Akmal yang tergolek lemah. Kasihan sekali rumah tangganya sedang gonjang-ganjing, ucapku lirih. Malam telah berlalu, tergantikan dengan pagi. Akmal terbangun dari tidurnya. Kaget, kok bisa tidur di kamarnya Umair. Kabarnya Mama Akmal dirawat inap, diinfus. Akmal anteng sama si kakak juga adiknya. Sudah aku mandikan dan sudah sarapan. Assalamualaikum. Tok, tok. Umi, panggil seseorang. Suaranya mirip sekali dengan Bude. Waalaikumsalam. Masuk Bude, jawabku sambil mempersilahkan masuk. Bude masuk ke dalam sambil menyerahkan kantong plastik kue pasar. Habis dari pasar ingat sama anak-anak. Melihat ada Akmal, Bude terheran-heran dan aku pun menceritakannya. Kasihan, semoga Allah angkat penyakitnya dan dimudahkan segala urusannya, ucap Bude. Mbak Arni setiap hari semakin tidak tahu malu. Sudah berani masuk ke dalam rumah Mama Akmal yang sedang terbaring sakit karena ulahnya. Mbak Arni ingin tinggal bersama Mama Akmal, tapi sayangnya rumah itu atas nama Mama Akmal. Bersambung.